Halo, kembali lagi bersama saya Ivana Sanata. Pengaruh dari pandemi COVID-19 dirasakan oleh berbagai bidang. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Dilansir dari CNN Indonesia, sebanyak 98% perguruan tinggi Indonesia melakukan proses belajar mengajar secara daring atau bisa dikenal sebagai study from home. Study from home merupakan proses belajar mengajar di mana pengajar menggunakan media internet untuk melakukan pengajaran. Walaupun tipe pembelajaran ini terlihat cukup efektif dalam pendidikan, namun terdapat banyak efek samping yang muncul. Salah satu efek tersebut adalah timbulnya stres yang tinggi pada pelajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Livia. Silakan Livia. Terima kasih Ivana. Perkenalkan, saya Livia Natania dan di sini saya akan melanjutkan Ivana. Berdasarkan jurnal mengenai penyebab stres sebagai berikut, dari data-data yang didapatkan tersebut dapat dikatakan bahwa rata-rata penyebab stres mahasiswa berasal dari kurangnya koneksi dan akses untuk melakukan kegiatan, yang pada umumnya merupakan kegiatan untuk orang-orang dengan personalitas ekstrovert. Dan dari sini muncul pertanyaan. Pertama, apakah personality ekstrovert dan introvert mempengaruhi tingkat stres? Kedua, apakah introvert memiliki tingkat stres lebih rendah dari ekstrovert? Ketiga, apakah tipe ambivert akan memberikan tingkat stres yang seimbang atau sama dengan ekstrovert? Terima kasih Livia. Perkenalkan, nama saya Albert Wijaya. Berdasarkan penelitian yang kelompok kami lakukan, kami akan memfokuskan lebih detail bagaimana sih jenis personality dapat mempengaruhi tingkat stres, serta manajemen stres yang dapat dilakukan oleh 3 personality yang akan kami bahas. Pada kesempatan ini, akan dilakukan pengambilan data dengan survei terhadap mahasiswa teknik industri 2018 untuk mengetahui hal tersebut lebih lanjut. Perkenalkan, saya Steven Widyajaya. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai berbagai metode yang digunakan dalam penelitian. Pada slide ini akan ditampilkan mengenai flowchart atau diagram alir dari metode penelitian. Tahap pertama yang dilakukan adalah melakukan survei. Pada bagian survei akan dilakukan dengan meminta sejumlah responden untuk mengisi form. Form tersebut berisi 30 pertanyaan mengenai seberapa sering responden merasakan stres selama bulan November 2020, di mana bulan tersebut kuliah dilaksanakan secara penuh. Pertanyaan tersebut berasal dari PSQ atau Perceived Stress Questionnaire yang dikembangkan oleh Levenstein pada tahun 1993. Pada awal pertanyaan pun, kami bertanya mengenai tipe kepribadian responden, yaitu extrovert, introvert, atau ambivert berdasarkan sistem personalities. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daniel Kurniawan. Berikut ini merupakan 30 pertanyaan pada tes PSQ dengan 6 pertanyaan kehidupan sosial yang di-highlight. Kami juga menambahkan 2 pertanyaan tambahan yang berhubungan dengan faktor utama dan solusi dari stres yang dialami. Berikut ini adalah sebagian dari data responden yang didapatkan dari penyebaran kuesioner. Lalu akan dijelaskan mengenai metode perhitungan PSQ. Pada masing-masing pertanyaan akan diperhatikan nilai yang tadi dipilih oleh responden. Contohnya dapat dilihat pada nomor 2. Apabila memilih 3, maka nilai untuk soal tersebut adalah 3. Hal tersebut akan dihitung untuk seluruh nomornya. Namun, pada beberapa nomor seperti nomor 1, 7, 10, 13, 17, 21, 25, dan 29, nilai akan dihitung dengan rumus 5 dikurang poinnya. Contohnya pada nomor 7, skor untuk nomor 7 ada 5 dikurang 2, yaitu 3. Nilai dari seluruh nomor akan diakumulasi dan akan didapatkan skor mentah. Untuk mendapatkan nilai PSQ Index akan dilakukan dengan rumus skor mentah dikurang 30 dibagi 90. Setelah itu, akan ditentukan tingkat stres berdasarkan PSQ Index berdasarkan rentang sebagai berikut. Tahap kedua yang dilakukan adalah pembuangan outlier. Data yang telah didapatkan melalui kuesioner kemudian akan diperiksa terlebih dahulu untuk melihat apakah terdapat responden yang mengisi kuesioner lebih dari 1 kali. Jika hal ini terjadi, maka data yang diisi terakhir kali akan dipakai untuk melakukan pengolahan data dan sisanya akan dibuang sebagai data outlier. Yang ketiga adalah uji kecukupan data. Uji ini dapat dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut, dan menggunakan rumus tersebut didapatkan kalau kelompok membutuhkan 73 data untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat.
Dan melalui kuesioner yang dilakukan, didapatkan data sebanyak 84, di mana data tersebut sudah cukup dan data-data tersebut dapat dilanjutkan untuk diolah. Kembali lagi bersama saya Livia, berikut merupakan metode keempat, yaitu uji normalitas yang dilakukan untuk memastikan data survei yang diambil ini sudah random dan sebagai salah satu syarat ANOVA. Uji normalitas dipakai pada data keseluruhan dan pertanyaan terpilih, dan berikut merupakan hasilnya. Dari uji yang dilakukan, data keseluruhan berdistribusi normal. Hal ini dikarenakan p-value-nya ini lebih besar dari 5%. Maka uji pengaruh yang dilakukan ini menggunakan ANOVA. Sedangkan pada data pertanyaan terpilih, tidak berdistribusi normal karena p-value-nya ini di bawah 5%. Nah, makanya uji pengaruh yang dilakukan ini menggunakan Kruskal-Wallis. Metode pengujian yang dilakukan terakhir yaitu uji pengaruh, yang dilakukan untuk meneliti apakah ada pengaruh tipe kepribadian terhadap tingkat stres yang dihadapi oleh responden. Karena berdistribusi normal, maka data survei keseluruhan akan diuji dengan uji ANOVA dan dapatkan hasil bahwa tidak ada pengaruh antara tipe kepribadian terhadap tingkat stres. Untuk data survei yang telah dipilih tidak berdistribusi normal, sehingga menggunakan Kruskal-Wallis test dan juga didapatkan hasil bahwa tidak ada pengaruh antara tipe kepribadian terhadap tingkat stres. Selain itu, dari pie chart yang telah diolah, kita juga dapat melihat penyebab apa sih yang membuat responden itu stres. Nah, dari data yang telah kita olah, bisa kita lihat bahwa beban tugas merupakan penyebab stres yang paling besar. Selain itu, ada juga penyebab lainnya seperti tekanan mental dan juga adanya kurang sosialisasi. Dari 3 penyebab ini, dapat kita asumsikan bahwa 3 penyebab ini merupakan penyebab utama yang membuat responden itu stres. Selain itu, dapat kita lihat juga bahwa dari 3 pie chart yang memiliki tipe kepribadian yang masing-masing ini, hampir semuanya kita bisa lihat bahwa mereka memiliki proporsi tingkat penyebab stres yang hampir sama. Kita juga menyajikan rekapitulasi solusi stres ini menggunakan pie chart. Solusi stres ini diambil dari jawaban responden yang kemudian kami kelompokkan. Dari total kita bisa lihat bahwa hampir 20% responden beristirahat ketika stres. Istirahat yang dimaksud ini adalah tidur atau rileks sejenak. Selain itu responden sering bermain game, menonton, dan juga bersosialisasi. Tak henti sampai di situ saja, kami juga membagi pemberian solusi stres berdasarkan tipe kepribadian. Dan kita bisa lihat bahwa proporsi solusi yang ditandai dengan perbedaan warna di setiap personality-nya ini hampir sama ya. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penelitian yang dilakukan. Analisis pertama yang dilakukan adalah pada uji pengaruh. Pada uji pengaruh pertama, didapatkan kesimpulan kalau tidak ada pengaruh personality seorang mahasiswa terhadap tingkat stres yang dialaminya. Uji pengaruh akan dilakukan sebanyak 2 kali. Mengapa? Karena kelompok menyadari kalau pertanyaan yang diberikan bersangkutan dengan penyebab stres secara luas dan masih kurang menjurus ke arah penelitian yang dilakukan, yaitu mengenai personality atau kehidupan sosial dari mahasiswa. Sehingga dilakukan penyaringan data terlebih dahulu untuk mendapatkan data-data responden yang berasal dari pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan kehidupan sosial. Sehingga menggunakan data-data tersebut didapatkanlah uji pengaruh kedua dengan kesimpulan sebagai berikut. Tidak ada pengaruh personality seorang mahasiswa terhadap tingkat stres yang dialami. Kesimpulan ini memperkuat hasil uji pengaruh pertama yang dilakukan dan juga sekaligus lebih memastikan keakuratan dari uji pengaruh yang dilakukan. Sekarang saya Ivana akan menjelaskan mengenai analisa deskriptif. Berdasarkan pie chart faktor penyebab dan tingkat stres, bisa dilihat kalau semua tipe itu punya proporsi yang hampir sama. Ini bisa terjadi karena kita semua itu cuma kerja secara online dengan jangka waktu yang lama. Sampai orang dengan kepribadian introvert itu juga bakalan mengalami stres yang mendekati stres kepribadian extrovert. Itu bisa terjadi karena kalau manusia itu mengalami satu hal dalam jangka waktu yang panjang, akan terdapat peningkatan pada tingkat kejenuhan. Walaupun manusia itu memiliki kepribadian introvert, manusia itu pada akhirnya merupakan makhluk sosial dan tidak bisa bertahan sendiri. Dari sini tuh kita juga bisa melihat bagaimana solusi yang diberikan oleh semua tipe kepribadian punya persentase istirahat dan sosialisasi yang tinggi.
Istirahat yang tinggi itu disebabkan karena tingginya volume tugas yang dimiliki oleh mahasiswa di lain pihak. Sosialisasi itu berasal dari kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial, baik untuk introvert maupun ekstrovert. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai usulan manajemen stres. Dari data, kita tuh bisa tahu kalau misalkan introvert sama ekstrovert itu punya persentase penyebab dan usulan manajemen stres yang sama. Nah, kita tuh bisa kasih usulan manajemen stres tanpa bedain tipe kepribadian berdasarkan. Nah, sekarang berdasarkan pie chart, pertama tuh kita bisa tahu kalau misalkan manajemen stres itu bisa dilakukan dengan adanya sosialisasi. Itu tuh bisa dilakukan dengan metode daring seperti call dengan teman atau menghabiskan waktu dengan keluarga. Terus kita bisa lakukan juga dengan pastiin kalau misalkan kita tuh punya waktu untuk beristirahat dan olahraga yang cukup. Nah, dari ketiga usulan ini, itu tuh ada satu yang kita bisa usulkan biar semuanya itu bisa berjalan, yaitu mahasiswa itu bisa mengatur waktu dengan lebih baik lagi. Manajemen stres yang diperoleh dari hasil kuesioner tadi dapat diperkuat dengan manajemen stres yang dikemukakan oleh Diana Ballesteros dan Janice Whitlock, yang mengatakan bahwa strategi yang baik dalam manajemen stres adalah dengan berolahraga secara rutin, memiliki alokasi waktu untuk beristirahat dan perawatan diri, dan memastikan manajemen waktu yang baik. Selanjutnya, manajemen stres yang dapat dilakukan adalah dengan mengatur waktu beristirahat. Menurut jurnal Pola Tidur yang Buruk Meningkatkan Risiko Hipertensi yang dibuat oleh Santi Martini, tidur menjadi salah satu istirahat yang sangat penting untuk dilakukan. Kurang tidur cenderung membuat seseorang mudah marah, konsentrasi buruk, dan sulit mengambil keputusan. Hal-hal tersebut merupakan beberapa faktor yang membuat seseorang menjadi stres. Karena itu, durasi tidur perlu diperhatikan untuk meredakan stres. Durasi tidur yang disarankan untuk orang dewasa adalah 7-8 jam. Selain tidur, istirahat yang juga dapat dilakukan untuk meredakan stres adalah dengan melakukan meditasi. Nah, tidak cuma istirahat, untuk menghilangkan stres kita bisa mulai olahraga. Menurut Halodoc, olahraga yang rutin dapat membuat seorang jauh lebih sehat. Namun, pada masa sekarang kita harus membatasi olahraga di tempat umum atau social distancing. Hal ini membuat setiap orang menjadi semakin malas bergerak dan merasa tidak efektif olahraganya. Nah, kalian tahu nggak sih olahraga tetap bisa dilakukan di dalam rumah, seperti kardio, senam aerobik, push up, dan juga yoga. Dan menurut sumber kami yaitu Sampono, kalian cukup melakukan olahraga sekitar 3 kali seminggu dan berlangsungnya selama 20 menit setiap latihan. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai usulan manajemen stres berdasarkan tipe kepribadian mahasiswa Teknik Industri 4 2018 saat study from home. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Sebelum saya mengakhiri video presentasi ini, izinkan saya memberikan sebuah pantun. Kalau mencari belut di tengah sawah, jangan lupa bawa senter. Kalau tetap harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Stay safe and stay healthy ya teman-teman.